Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Waktu berjalan teruskan, sudah Sabtu malam tanggal 21 Februari 2026. Minggu depan adalah Sabtu yang terakhir di bulan Februari, karena bulan Februari hanya 28 hari. Minggu besok adalah minggu yang terakhir, karena minggu depannya sudah tanggal 1 Maret sudah. Besok minggu adalah minggu terakhir di bulan Februari, tanggal 22 besok. Karena minggu depannya sudah tanggal 1 Maret. Waktu begitu cepat loh Bapak Ibu. Berarti kita siap-siap loh saudara. Untuk apa? Menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara semua, bersiap-siaplah untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Sebetulnya kita hidup di dunia ini hanya satu, menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Karena Yesus di atas segala-galanya. Dan kehidupan yang akan datang itu selama-lamanya. Ya, kalau kita hidup di dunia hanya 70-80 tahun. Sementara. Tapi nanti kehidupan yang akan kekal. Surga buat selama-lamanya. Tapi bagi iblis dan orang fasik, orang tidak mengenal Tuhan, hidupnya bukan di surga, tapi di lautan api neraka selama-lamanya. Itu urusan mereka tuh. Urusan kita adalah masuk di dalam kerajaan surga. Yang penting kita selalu dekat dengan Tuhan. Dan saya doakan buat mereka orang fasik, supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar, mencintai Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rama, kami akan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Karena kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Di situ Yesus mengatakan ada dua perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Vertikal mengasihi Tuhan dan horizontal mengasihi sesama. Itu mari kita mau nyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Tertulis dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Mari kita semua cintailah Tuhan Yesus, Bapa kita yang sangat kita cintai. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami
Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa dan salahku. Sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Bapakku. Aku haus, aku cinta firman-Mu. Ku lakukan semua perintah-perintah-Mu. Aku mau setia dan taat sampai akhir hidupku. Sampai suatu hari kelak aku berjumpa dengan Engkau Bapakku Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Engkau pusat hidupku, Engkau sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Demikianlah hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur mau baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan. Komitmen kita, komitmen saya, sebelum kita berbaring tidur, mari datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Karena firman Allah katakan tadi dalam 1 Korintus 8 ayat 3, tetapi orang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi syarat saudara bisa masuk ke surga harus dikenal dengan pemilik surga. Pemilik surga adalah Allah Tuhan Yesus Kristus. Ya, saling mengenal. Kalau kita mengenal kasih Tuhan, besok di surga hanya ada satu karakter, kasih Tuhan. Ya, setiap orang masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang mencintai Tuhan Yesus. Semua. Ya, kalau kita lihat dari Adam dan Hawa, Abraham, Ishak, Yakub, semua yang cinta Tuhan. Ya, Henokh cinta Tuhan. Ya, dia 300 tahun bergaul karib dengan Tuhan, makanya masuk surga. Elia masuk surga, Musa, semua cinta Tuhan. Saudara, yang masuk surga adalah orang cinta Tuhan. Tapi yang cinta iblis itu di neraka. Ya, untuk itu mari kita mau cinta Tuhan supaya kita dikenal sama Tuhan. Dan kalau cinta Tuhan, Yohanes 14 ayat 15, kita harus taat kepada firman. Lakukan firman Tuhan. Sederhana. Kekristenan itu sederhana Bapak Ibu. Hanya taat ya kepada firman Tuhan. 5 karakter yang saya sudah sampaikan. Yang pertama harus cinta. Ya, harus cinta. Seperti kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Cinta Tuhan Yesus nomor 1. Kedua baru horizontal ya. Horizontalnya manusia. Ya. Ya, sifat yang karakter Kristus yang kedua harus punya sifat saudara punya taat, ketaatan kepada firman Tuhan. Kita mau taat harus tidak boleh sombong. Ketiga, harus rendah hati. Hai hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan saya hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang saya cintai, mari memiliki sifat rendah hati, jangan sombong. Ya, orang sombong nggak laku di hadapan Tuhan. Termasuk diri saya tidak boleh sombong, nggak laku di hadapan Tuhan. Rendah hati, kita saling mengasihi, ya, saling taat, saling hormati, saling rendah hati. Yang keempat, kita pribadi-pribadi saling setia. Yang kelima, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi pelaku firman, hidup di dalam kekudusan. Tanpa kekudusan, Ibrani 12:14, tidak bisa ketemu Tuhan. Ya, itu mari melalui firman-firman kita dibentuk sama Tuhan supaya kita berkarakter Kristus, melakukan firman Tuhan. Mari kita membaca Markus 12 ayat 28 sampai 34 tentang hukum yang terutama yang Tuhan ajarkan, yaitu lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Ya, ini orang Farisi selalu ya ingin mencoba ngetes Yesus. Ya, selalu dah kalau tanya itu selalu dia ngetes sifatnya, tidak hati yang tulus. Ya, apa jawab Yesus? Dia tanya apa hukum yang utama? Ya, dia supaya paham itu Yesus siapa. Bahwa Yesus adalah dalam dirinya memang 100% manusia waktu di dunia. Tapi saat ini Yesus bukan keadaan dunia ada di surga. Dia bukan sebagai manusia lagi. Tapi keilahian dia sebagai Allah Bapa di surga. Ya, Allah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus. Jawab Yesus,
Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Nah ini Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Ya, Tuhan Yesus Kristus. Ayat 30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan sebab jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi mengasihi Tuhan di sini harus 3 unsur yang kita miliki. Tubuh, jiwa, roh. Kekuatan berarti seperti saya mencintai Tuhan, saya main gitar dengan fisik ini. Saya menyanyi, ya, saya dengan tubuh, jiwa saya, hati perasaan saya, perasaan pikiran saya, baca firman Tuhan. Hati saya cinta Tuhan. Jadi 3, tubuh, jiwa, roh mengasihi Tuhan. Sinkron, tidak boleh pura-pura. Ya, saudara kalau datang kepada Tuhan di gereja juga tubuh jiwa roh harus sinkron. Jangan sampai tubuhnya datang tapi pikirannya, hatinya tidak terisi firman Tuhan. Punya kejengkelan, pikiran-pikiran lain, tidak boleh itu. Fokus kepada Tuhan seperti saat ini saya fokus. Tubuh saya main gitar, saya menyanyi, baca Alkitab. Jiwa pikiran saya kepada firman Allah, hati saya kepada firman Allah. Semuanya fokus kepada Tuhan. Jadi jelas yang pertama, hukum Tuhan utama secara vertikal. Nomor 1, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, yaitu cintailah Tuhan Yesus dengan hati kita nih, roh hati kita, ya, jiwa kita. Jelas di sini ada 3 unsur, dengan segenap akal budi dan segenap kekuatan kita. Jadi tubuh jiwa kita mengasihi Tuhan secara vertikal. Nomor 1. Terus ayat 31 ini cara horizontal. Hukum yang kedua horizontal ialah, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak hukum yang lain lebih utama daripada hukum ini. Ya, secara horizontal mengasihi sama. Ya, saya memberitakan firman Tuhan ini tiap pagi dan malam karena ada di dalamnya 2 unsur. Vertikal, saya taat kepada firman, saya cinta Tuhan. Dan saya horizontal, saya juga cinta kepada Bapak Ibu Saudara semua. Supaya Bapak Ibu selalu iling. Manusia kalau tidak diinginkan, nah ini saya kirim firman Tuhan nih sampai 2-3 jam loh Bapak Ibu. Sebagai bukti saya cinta Tuhan, cinta kepada Bapak Ibu Saudara semua. Saya klik satu-satu, saudara, dengan setia. Klik satu saya kirim YouTube itu. Berarti saya cinta Tuhan Yesus, cinta kepada sama. Ya, padahal saudara, kalau saya tidak klik, saudara, sifat manusia malas membuka YouTube nih. Tinggal klik saja. Kalau saudara tidak saya kirim, berarti saudara cari. Ya, cari Yakob Rahmat atau Pastor Yakob Rahmat YouTube, itu pasti ketemu. Tapi rata manusia kalau tidak kirim malas. Pada prinsip kita nih tipe orang malas manusia itu. Jadi harus dipaksa untuk mencari Tuhan. Sebetulnya tidak boleh paksaan, saudara. Harus penuh pengertian. Seperti saya ini penuh pengertian sendiri. Ya, tidak dipaksa istri, tidak dipaksa siapapun. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saya selalu ingatkan saya. Kalau menurut daging bisa malas, saudara. Ya, saya tiap hari kasih firman Tuhan pagi malam saya rekaman dulu kan. Berarti mempersiapkan waktu betul-betul berapa jam untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena cintanya Tuhan Yesus luar biasa. Saya kasih kehidupan sama Tuhan. Kasih napas, hidup, berkat secara gratis dari Tuhan Yesus. Maka saya pergunakan hidup ini untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Supaya Bapak Ibu eling, kalau ada firman Allah supaya diingatkan. Supaya Bapak Ibu bersama saya masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya dengan taat kepada firman Tuhan. Lalu ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan tidak ada yang lain kecuali dia. Nah ini baru, ini jawaban yang benar. Ya, memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran, korban sembilan. Wah ini jawaban mereka lagi tepat, saudara. Lagi Tuhan ketemu dengan orang lurus, hatinya tepat, ya, sejalan dengan Tuhan. Kalau yang lain selama ini kan tidak sejalan, selalu terjadi konflik. Kalau kami sejalan, ya. Ayat 34, Yesus melihat bagaimana bijaksanaan jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Coba ini. Jadi tepat ini orang, jadi sejalan dengan kehendak Allah. Sejalan dengan apa maunya Tuhan. Makanya jelas, kalau hidup kita sejalan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, maka kata Yesus, engkau tidak jauh dari kerajaan. Berarti tinggal tunggu waktu. Kita masuk di dalam kerajaan sorga. Ini jawaban Yesus sendiri loh.
Yang jelas di sini kita punya ambil kesimpulan. Mari selaraskan hidup kita. Tubuh, jiwa, roh kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Selaras dengan firman Tuhan. Selaras dengan perintah Tuhan. Yaitu hiduplah sebagai pelaku firman. Jadi intinya firman Tuhan pada malam hari ini. Jadilah pelaku firman. Kalau kita menjadi pelaku firman, Tuhan berkata, kita tidak jauh dari kerajaan Allah. Berarti tinggal satu langkah lagi. Yesus datang. Ya, kita diangkat sama Tuhan. Masuk dalam kerajaan surga. Untuk itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena ingat loh saudara. 1 Korintus 16 ayat 22. Orang yang tidak cinta Tuhan terkutuk. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Maranatha. Itu 1 Korintus 16 ayat 22. Oleh karena itu mari melalui firman Tuhan pada malam membuat Bapak Ibu bersama saya. Ayo, nomor 1 secara vertikal kita cinta Tuhan Yesus. Cinta Tuhan bukan di mulut, tapi ada bukti implementasi. Bukti nyata langkah-langkah konkret kita, yaitu dalam Yohanes 14 ayat 15. Mengasihi Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ya, jadi kita sampaikan 5 karakter yang harus saudara lakukan. Mengasihi Tuhan, ya, vertikal dan horizontal. Kedua, taat ke vertikal, horizontal. Suami, istri, taat kepada Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Besok hari Minggu, perintah Tuhan harus datang ke gereja beribadah. Harus beribadah, itu bukti taat. Sungguh-sungguh sama Tuhan, serius. Ya, vertikal, horizontal. Ya, taat kepada Tuhan, suami taat kepada istri. Istri, coba suami istri saling taat. Anak juga. Akur sudah, damai, rumah tangga damai. Suami akur dengan istri, istri dengan suami, anak. Semua coba selalu pikirkan, renungkan. Kalau hidup saling taat, dasarnya kasih. Oh, pasti rendah. Ketiga, rendah hati. Saling rendah hati. Ya, tidak boleh sombong. Sumber konflik karena masing-masing tidak rendah hati. Ya, tidak saling taat, tidak saling mengasihi, jelas. Ya, tidak bisa itu. Yang keempat, saling setia. Seperti Yesus setia. Kelima, junjung tinggi kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam kebenaran dan kekudusan. Itu satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Karena sifat ilahi. Itu mari kita mencintai Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Biar melalui firman Tuhan pada malam hari ini ada dua hal penting. Secara vertikal, kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan bukan dengan nyaman mulut, tapi harus ada bukti konkret, yaitu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kedua, mengasihi sama.
Jadi Bapak Ibu harus saling mengasihi, bukan saling benci. Gak ada Alkitab bilang saling benci, tapi saling mengasihi. Sehingga kehidupan kita memiliki karakter Kristus, sehingga kita menjadi layak menjadi murid Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.